Dewa Obat Terkuat. Bab 163. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Para bawahan khawatir. Sekarang di Tianhai, mereka tidak memiliki cukup tenaga. Jika Fang Long ingin menyerang mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kembalilah ke ibu kota provinsi dulu. Nan Sanshi membuat keputusan yang tegas. Dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika Anda tinggal di Tianhai sekarang, Anda hanya akan menjadi sepotong ikan di talenan mereka. Jika mereka ingin membunuh Anda, mereka akan membunuh Anda kapan saja. Siapkan mobilnya. Dia segera berteriak. Ya. Orang-orang di bawahnya segera pergi untuk membuat pengaturan. Nan Sanshi bahkan tidak mengemasi barang-barangnya. Dia segera turun, masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Tianhai, kembali ke ibu kota provinsi. Dia tampak berhati-hati, jelas takut kalau saudara Fang Long akan mengambil tindakan. Namun Fang Long tidak segera mengambil tindakan karena dia ingin menyelesaikan semuanya sekaligus, bukan satu persatu. Dia tidak punya banyak kesabaran, begitu pula para pria berbaju hitam. Meskipun saya disukai oleh mereka dan diundang untuk bergabung dengan organisasi, saya belum memiliki status yang tinggi, setidaknya belum. Semua ini adalah hadiah pertemuan untuk bergabung dengan organisasi, dan itu adalah syarat yang dia negosiasikan. Hal ini memungkinkan pria berbaju hitam untuk mengambil tindakan dan melakukan sesuatu untuknya, tetapi ada batasannya. Saya berharap orang-orang serakah di ibu kota provinsi itu bisa datang agar saya bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Fang Long duduk di dalam mobil dan memperhatikan Nan Sanshi dengan cepat melarikan diri dari hotel dari kejauhan, lalu meminta sopir untuk pulang ke rumah. Pada waktu itu, berita bahwa Liu Feng dan Qi Yun terbunuh mencapai Yang Rong. Seperti yang dia duga, Fang Long tidak akan berbelas kasihan kepada pecundang seperti ini. Nan Sanshi melarikan diri dan kembali ke ibu kota provinsi. Sepertinya dia menyerah pada Tianhai. Menyerah. Yang Rong menggelengkan kepalanya, dia adalah orang yang rakus dan tidak akan menyerah. Bahkan orang-orang di ibu kota provinsi tidak akan menyerah. Kematian Qi Feng akan membuat mereka marah dan tersinggung, jadi mereka pasti akan mendapatkannya kembali, dan mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut lingkaran bawah tanah Tianhai. Lagi pula, sekarang bahkan Liu Feng dan Qi Yun sudah mati, lingkaran bawah tanah Tianhai dapat dikatakan tidak memiliki pemilik sama sekali, selama mereka membunuh keluarga Fang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, Yang Rong tertawa, mungkin tidak ada yang menganggapnya serius. Dia juga tidak peduli. Apakah Anda sudah memberitahu Tuan Lin? Dia bertanya. Tuan Lin berkata, kamu tidak perlu memberitahunya tentang hal semacam ini, dia tidak peduli. Yang Rong mengangguk. Tampaknya semua ini sesuai dengan rencana Lin Yi dan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan visi Lin Yi. Pada saat ini, Lin Yi memandang Ye Qiansui, yang sedang duduk di sofa, memegang laptop dan membuat persiapan serius. Ye Qiansui sangat mementingkan pertemuan pertukaran di ibu kota provinsi besok. Dalam pertemuan pertukaran tingkat ini, komunikasi antar manusia bukanlah fokusnya adalah pada komunikasi antar unit bisnis. Bisakah kita menegosiasikan kerjasama? Dapatkah kita mengenal lebih banyak teman bisnis, dan dapatkah kita memberikan lebih banyak peluang bisnis kepada perusahaan? Adalah yang paling penting. Tidak ada keraguan bahwa keluarga Ye saat ini masih dalam tahap awal perkembangan. Jika ingin keluar dari Tianhai, sangat penting untuk sampai ke ibu kota provinsi terlebih dahulu. Ada beberapa target pelanggan, saya harap saya bisa mengenal mereka kali ini. Ye Qiansui telah menerima daftarnya dan sangat menantikannya. Status Ye saat ini hanya dapat dianggap sebagai yang terbawah dalam industri. Bahkan jika Tianhai semakin besar, itu hanyalah sebuah kota kecil. Tidak mudah untuk dikenali oleh orang lain. Jika Anda ingin mengenal orang-orang ini, mintalah Xia Yun untuk memperkenalkan mereka kepada Anda. Lin Yi melihatnya dan menyadari bahwa akan sia-sia jika koneksi Xia Yun tidak digunakan. Berbeda. Ye Qiansui menggelengkan kepalanya, Xia Yun mewakili perusahaan mereka. Demi Xia Yun, bahkan jika mereka memberiku kartu nama, mereka tidak akan menganggapku serius. Dia berbalik dan menatap Lin Yi dengan mata yang sangat serius. Yang aku inginkan adalah mereka mengenali keluarga Ye dan aku, Ye Qiansui. Lin Yi tidak berbicara. Melihat mata Ye Qiansui, untuk pertama kalinya dia merasa bahwa kegigihan dan keras kepala wanita ini terkadang cukup lucu. Kamu mampu melewati hari-hari tersulit karena Ye Qiansui cukup gigih untuk menanggung semuanya. Jika tidak, dia mungkin akan jatuh ke tangan Gao Fei dan putranya. Lin Yi mengangguk dengan berat, ya, saya akan melakukannya. Ye Qiansui menunjukkan senyuman tipis,
tidak berkata apa-apa lagi, dan berkonsentrasi untuk membuat persiapannya sendiri. Lin Yi, yang juga akan menghadiri pertemuan pertukaran, diam-diam mematikan TV dan berbalik untuk pergi ke halaman belakang. Sekarang, rencana pelatihan putaran kedua Liu Feifan dan timnya telah diatur, dan transformasi halaman belakang tingkat kedua telah selesai. Saat ini, Liu Feifan sedang berlarian di fasilitas pelatihan aneh itu. Masing-masing dari mereka tampak seperti orang gila yang telah disuntik darah ayam, sangat bersemangat. Lin Yi membagi tempat latihan menjadi dua bagian, satu bagian berada di halaman belakang villa keluarga Ye, khusus digunakan untuk mengajar Liu Feifan dan yang lainnya, dan bagian lainnya berada di ruang terbuka pabrik di pinggiran kota tempat di mana mereka benar-benar bisa melatih diri mereka sendiri. Ia ingin melihat kemajuan semua orang, dan ia juga ingin melihat kekurangan setiap orang, lalu memberikan bimbingan, sehingga ia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dari kejauhan, sekelompok orang melihat Lin Yi berjalan dengan tangan di belakang punggung. Mereka semua bersorak dan tidak berani mengendur. Mereka tidak takut gagal dalam latihan, tidak takut tidak lulus latihan, tidak takut menderita dan disakiti. Mereka takut Lin Yi akan kecewa, dan Lin Yi akan kecewa pada mereka, yang merupakan kegagalan terbesar mereka. Lin Yi berjalan keluar tempat latihan dan berhenti untuk melihat sekelompok orang berlatih tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah semua orang menyelesaikan satu putaran pelatihan, Lin Yi melambai. Liu Feifan, kemarilah. Dia berteriak, dan semua orang segera berlari dan berdiri tegak, menahan napas dan berkonsentrasi, sangat serius. Kamu salah jalan. Begitu Lin Yi mengucapkan kata-kata pertamanya, Liu Feifan dan yang lainnya merasakan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Salah jalan. Mereka bekerja keras dan berlatih keras, tapi mereka mengambil jalan yang salah. Ada apa, Kakak Lin? Liu Feifan bertanya dengan cemas. Dia merasa telah meningkat, dan dia mengandalkan ini setiap hari untuk merangsang dirinya agar terus bekerja keras. Jika dia mengambil jalan yang salah, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Lin Yi meliriknya. Anda di sini hanya untuk menyelesaikan pelatihan yang saya atur, bukan untuk meningkatkan diri Anda sendiri. Semua orang terkejut. Kesadaranmu salah. Lin Yi mengulurkan tangannya dan menunjuk ke kepalanya. Ini, apakah kamu mengerti? Liu Feifan dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka ingin menyelesaikan pelatihan yang diatur oleh Lin Yi, karena dapat membantu mereka berkembang. Sepertinya tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Pelatihan yang saya rancang untuk Anda berbeda untuk setiap orang, tetapi Anda belum menyadarinya. Lin Yi memandang semua orang dan mendengus, beberapa orang cepat tetapi kekuatannya buruk. Pelatihan ini dapat membantu mereka menemukan kekurangan mereka dan menggunakan kekuatan mereka untuk menghindari kelemahan. Beberapa orang memiliki daya ledak yang kuat tetapi reaksinya lambat. Pelatihan ini dapat membantu mereka meningkatkan kecepatan respons, tapi bagaimana dengan Anda? Semua orang mengikuti langkah demi langkah, hanya berpikir untuk lulus pelatihan, tetapi tidak pernah memikirkan bidang mana yang bisa ditingkatkan. Untuk fasilitas pelatihan seperti ini, sia-sia. Seperti guntur yang teredam, itu langsung mengenai kepala semua orang, membuat Liu Feifan dan yang lainnya tercengang. Saya ingin manusia, bukan mesin. Bab 164. Anda hanya akan mencapai tujuan pelatihan yang Anda tetapkan, jadi apa gunanya? Itu hanya robot. Lin Yi telah melatih banyak orang seperti ini, dan dia sudah lama bosan. Yang kuinginkan adalah manusia. Lin Yi berkata, orang yang hidup memiliki spiritualitas dan pemikirannya sendiri. Orang yang bisa berpikir, apakah Anda mengerti? Liu Feifan dan yang lainnya berdiri di sana, mendengarkan dengan cermat. Mereka dengan cermat mengingat setiap kata yang diucapkan Lin Yi. Saya harap lain kali saya bertemu Anda akan tahu cara menggunakan fasilitas pelatihan ini untuk mengubah diri Anda dengan cara yang tepat sasaran. Ya, semua orang berteriak serempak. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, melambai kepada mereka untuk kembali dan memikirkannya dengan hati-hati, lalu berbalik dan pergi. Liu Feifan dan yang lainnya melihat ke belakang Lin Yi, dengan kekaguman dan rasa terima kasih di mata mereka. Baru sekarang mereka memahami pikiran Lin Yi. Yang diinginkan Lin Yi bukanlah sebuah alat, bukan sebuah alat seperti robot, melainkan seseorang yang mandiri dengan pemikiran, kepribadian dan martabatnya sendiri. Saudaraku, apakah kamu mengerti? Liu Feifan berkata, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Tahu. Maka lakukanlah. Liu Feifan berteriak keras. Kering. Suasana di Tianhai berangsur-angsur menjadi sedikit berbeda. Tampaknya ada semacam ketidaksabaran yang melayang di udara.
Di satu sisi adalah saudara-saudara keluarga Fang, yang telah kembali dengan kuat dan melakukan tindakan yang lebih kuat untuk mendapatkan kembali status keluarga Fang. Di sisi lain, ada orang-orang di lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi yang siap mengambil tindakan bergerak dan rakus akan sumber daya Tianhai. Liu Qing tidak bergerak, dia hanya mengamati dengan tenang, karena dia memperhatikan bahwa Lin Yi tidak bergerak. Dan tidak ada tindakan, hanya tindakan Lin Yi. Dia harus menunggu, dan dia hanya bisa menunggu waktu yang akan datang, menunggu saat Lin Yi mengambil tindakan, dan bekerja sama dengannya. Saat ini, pikiran Lin Yi tidak tertuju pada omong kosong di lingkaran bawah tanah. Pertemuan pertukaran di ibu kota provinsi telah tiba. Dibutuhkan 1 jam perjalanan dari Tianhai ke ibu kota provinsi, dan pertemuan pertukaran diadakan pada sore hari, jadi ada banyak waktu. Di pagi hari, Lin Yi dan Ye Qianxue sarapan dan langsung menuju ibu kota provinsi. Kamu tidak harus menjemput Zuo termuda. Ye Qianxue sedikit bingung. Lin Yi bahkan tidak pergi menjemput Zuo Qianqiu, jadi mengapa dia, asistennya, harus mengikutinya? Lao Zuo mengatakan bahwa akan baik-baik saja jika saya ikut berpartisipasi. Akan melelahkan untuk bepergian dan bepergian. Dia sudah tua dan tidak nyaman baginya untuk pergi. Wajah Lin tidak merah dan jantungnya tidak berdetak. Ye Qianxue sedikit terkejut, berpikir bahwa Lin Yi sedang bercanda dengannya. Untuk pertemuan pertukaran tingkat ini, wajar untuk mengirim orang-orang terkuat atau paling potensial dari setiap unit. Semua orang ingin menampilkan penampilan terbaiknya. Zuo Qianqiu sepertinya sudah sangat tua dan bingung, jadi dia benar-benar melepaskan Lin Yi. Apakah mereka keberatan, Din? Ye Qianxue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada komentar. Bukan saja dia tidak keberatan, tetapi mengetahui bahwa dia setuju untuk pergi, dekan sangat senang hingga dia hampir tidak menyalakan petasan untuk merayakannya. Jika bukan karena dekan yang membantu Ye mendapatkan surat undangan untuk pertemuan pertukaran kekanak-kanakan ini, Lin Yi tidak akan pernah setuju untuk pergi. Yang disebut ahli dan dokter ajaib dari seluruh dunia tidak berbeda dengan siswa sekolah dasar di depannya. Melihat Lin Yi berbicara dengan begitu tenang, Ye Qianxue tidak bertanya lagi. Sekarang Zuo Qianqiu telah memutuskan, tampaknya selama pertemuan pertukaran ini, rumah sakit pertama mungkin hanya ingin melatih Lin Yi dan memberinya kesempatan untuk menunjukkan dirinya. Mungkin, karena wajahnya sendiri, Su Fan membantu. Ye Qianxue tiba-tiba berpikir dalam hatinya. Mobil melaju kencang di sepanjang jalan raya. Keduanya mendengarkan musik dan sesekali mengobrol, dan tak lama kemudian mereka sampai di ibu kota provinsi. Sesuai alamat di surat undangan, Lin Yi mengemudikan mobilnya menuju Hotel Wancheng. Setelah memarkir mobil, Lin Yi dan Ye Qianxue masuk ke hotel. Ayo cari kamar dan istirahat dulu. Kita baru mulai jam 2 siang. Lin Yi memandang Ye Qianxue. Wajah Ye Qianxue sedikit merah, dan dia berusaha menjaga ekspresinya setenang mungkin, tapi dia hanya membuka kamar untuk istirahat, tidak lebih, tapi bagi orang luar, itu sepertinya ada artinya. Itu hanya istirahat sebentar, jadi sulit baginya untuk membuka 2 kamar, sepertinya terlalu terpisah. Halo, saya akan membuka ruang paruh waktu. Lin Yi menyerahkan kartu identitas kedua orang itu ke meja depan. Meja depan hanya menatap mereka berdua. Melihat wanita itu cantik dan temperamental, dan pria itu lembut dan tampan, dia tidak bisa menahan diri merasa sedikit iri. Depositnya 300. Jika ruangan terlalu berantakan, kami akan mengenakan biaya layanan tambahan. Kata meja depan sambil tersenyum. Mendengar ini, wajah Ye Qianxue menjadi semakin merah. Apa maksudmu ruangannya berantakan? Dia tidak berbicara, dan Lin Yi juga tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil kartu identitas dan kartu kamar dan membawa Ye Qianxue langsung ke lift. Di lantai 6, Lin Yi membuka pintu dengan kartu kamar, dan kedua orang itu masuk ke kamar. Ye Qianxue merasa sedikit aneh. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kamar hotel bersama seorang pria. Lin Yi terlihat sangat natural, seolah-olah dia ada di rumah. Dia berjalan mengitari ruangan, langsung menuju lemari TV, mengulurkan tangan untuk membuka laci, dan meletakkan jarinya di lubang kunci rusak. Saat Ye Qianxue melihatnya, sebuah kamera jatuh. Kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Kamera menghadap ke tempat tidur. Tidak dapat diterima. Dia mengangkat teleponnya dan hendak memanggil polisi, tetapi Lin Yi menghentikannya. Tidak dibutuhkan. Lin Yi berkata, kami akan segera berangkat setelah pertemuan. Tidak ada urusan yang asing. Ye Qianxue sedikit marah. Dia tidak menyangka hal yang begitu marah akan terjadi di hotel berbintang seperti ini. Lagi,
Dia bertanya dengan hati-hati, perasaan di mata-matai sungguh buruk. Dan seekor serangga. Lin Yi tersenyum, berjalan ke sofa, berjongkok, meraih ke bawah meja kopi, dan mengeluarkan miniatur alat penyadap. Dengan sejumput jarinya, alat penyadap itu segera pecah berkeping-keping dan dia membuangnya ke tempat sampah. Ye Qianxue menggigit bibirnya erat-erat. Dia tidak menyangka selain kamera, ada juga serangga. Apa yang ingin mereka lakukan? Dia sangat marah. Ini jelas bukan pengaturan hotel. Lin Yi berkata, paling-paling, resepsionis mengenali kami dan mengatur agar mereka memasuki ruangan ini. Oke, sekarang aman, yakinlah. Bagaimana Ye Qianxue berani beristirahat? Dia duduk di sofa, tegak, karena takut ada orang lain yang akan memata-matai setiap gerakannya. Lin Yi alami dan sama sekali tidak terkendali. Siapa itu? Melihat Lin Yi bersikap begitu santai, Ye Qianxue perlahan-lahan menjadi santai. Aku hanyalah orang yang tidak penting, yang akan memperhatikanku. Siapa yang akan memperhatikanmu masih belum diketahui, tapi hasilnya akan segera diumumkan. Lin Yi memandangnya, tapi kamu bilang kamu tidak penting, itu salah. Bagaimana mengatakan? Kamu sangat penting. Lin Yi berkata dengan serius, setidaknya di mataku, kamu sangat penting. Wajah Ye Qianxue memerah lagi. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Lin Yi adalah kata-kata cinta, tetapi kalimat sederhana seperti itu pun bisa membuat jantungnya berdebar. Seberapa pentingkah itu? Dia berbicara tanpa sadar, menatap Lin Yi. Unik. Lin Yi mengucapkan satu kata pada suatu waktu, dan jantung Ye Qianxue mulai berdetak kencang. Bersambung.